Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati dengan NIM 2355-2010-69 dari Prodi Teknik Informatika semester 4 Pagi B. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas remedial UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi variabel dari PHP. Codingan ini dia itu berfungsi untuk mengecek apakah from button hapus sudah ditekan, lalu jika tidak ditekan, maka user atau pengguna akan dialihkan kembali ke halaman 5 anggota data. Jadi artinya tuh proses penghapusan itu dibatalkan atau tidak jadi dilanjutkan. Yang ini berfungsi untuk mengambil nilai ID yang dikirim melalui metode post ini. Kemudian ini berfungsi untuk memulai atau melanjutkan sesi PHP yang aktif. Lalu yang include koneksi PHP ini berfungsi untuk menyisipkan file koneksi .php ini agar bisa terhubung ke database kita. Lalu yang ini berfungsi untuk menghapus atau mendelete data anggota berdasarkan ID. Menghapus data anggota berdasarkan ID. Lalu yang ini dia tuh berfungsi untuk menghapus ke database menggunakan koneksi PHP ini. Lalu yang ini menyimpan pesan atau notifikasi ke dalam variabel session ini. Menyimpan notifikasi ini, data Anda berhasil dihapus ke variabel session ini. Lalu header ini berfungsi setelah proses hapusnya itu selesai, jadi user atau pengguna akan dialihkan ke halaman anggota data atau data anggota. Lalu kita masuk ke anggota edit proses. Codingan ini dia tuh berfungsi mengecek from button submit itu udah diklik atau belum gitu. Jadi kalau tidak, jadi langsung akan dialihkan ke halaman anggota data. Lalu yang ini
artinya ID anggota akan diubah. Lalu yang 3 ini nama, alamat, dan HP, data baru untuk menggantikan data lama di database kita. Lalu session start ini berfungsi untuk mengaktifkan sesi PHP untuk menggunakan sesi. Lalu include koneksi.php ini berfungsi untuk menyambungkan ke database menggunakan file koneksi.php. Lalu yang ini berfungsi untuk mengupdate data anggota di database berdasarkan ID anggota kita. Lalu yang ini berfungsi untuk menjalankan query update ke database kita. Lalu yang ini berfungsi untuk menyimpan pesan sukses, pesan sukses ini ke session untuk ditampilkan ke pengguna. Jadi akan ditampilkan notifikasi dengan tulisan data Anda berhasil diedit. Lalu yang ini, jadi dia setelah proses edit kita tuh selesai, user atau pengguna dialihkan kembali ke halaman anggota data atau data anggota. Lalu kita masuk ke anggota from process. Nah, yang ini sama seperti tadi, berfungsi untuk mengecek apakah form button submit itu udah diklik atau belum. Jadi jika belum, user itu akan dialihkan kembali ke form tambah anggota, ke form anggota ini. Lalu ini berfungsi untuk mengambil data dari form yang dikirim melalui variabel post. Ini artinya memulai session agar penyimpanan pesan kesalahan atau sukses itu. Lalu yang ini itu tuh berfungsi untuk mengecek apakah ada kolom yang kosong atau tidak gitu. Jadi kalau ada kolom yang kosong, disimpan dia ke dalam session error untuk bisa ditampilkan ke user nanti. Jadi misalnya inputan HP itu kosong, maka akan muncul notifikasi HP tidak boleh kosong, seperti itu. Lalu yang ini berfungsi jika salah satu inputnya kosong, maka tidak dilanjut ke proses ke simpan gitu, dan langsung di redirect kembali ke form anggota. Nah, lalu ini dia berfungsi untuk mengecek apakah
nama anggota sudah ada di dalam database atau belum gitu. Lalu yang codingan ini berfungsi jika nama sudah digunakan, dia menyimpan pesan error ke session dan direct kembali ke form anggota. Lalu yang ini dia berfungsi untuk menyimpan data baru anggota, pokoknya data baru ke tabel anggota. Lalu yang ini dia tuh berfungsi untuk menyimpan pesan sukses atau notifikasi sukses ke dalam session dan mengarahkan kembali ke form ini. Nah, jadi ketika berhasil akan muncul nama Anda berhasil gitu. Lalu akan diarahkan kembali ke form anggota. Lalu kita masuk ke buku delete process. Yang ini sama seperti tadi, fungsinya itu mengecek apakah button hapus itu sudah diklik atau belum. Jadi kalau belum, dia akan dialihkan kembali ke halaman data buku. Yang ini fungsinya untuk mengambil nilai ID buku dari form post ini. Ini berfungsi untuk mengaktifkan sesi agar bisa menyimpan pesan berhasil ke dalam $session gitu. Yang ini include koneksi PHP ini berfungsi untuk menghubungkan ke database menggunakan file koneksi .php ini. Lalu yang ini berfungsi untuk menghapus atau delete data dari tabel data buku dari tabel data buku berdasarkan ID buku. Kemudian itu dia akan menjalankan perintah tersebut ke database. Lalu ini ada session ini berfungsi untuk menyimpan pesan data Anda berhasil dihapus ke dalam ini session agar bisa ditampilkan nanti di halaman yang akan diarahkan. Lalu ini berfungsi untuk setelah proses selesai, jadi user atau pengguna langsung diarahkan kembali ke halaman data buku. Lalu kita masuk ke buku edit proses. Nah, seperti tadi, yang ini berfungsi untuk mengecek apakah button tombol submit sudah diklik atau belum. Lalu jika belum, maka user atau pengguna akan diarahkan kembali ke halaman data buku. Lalu yang ini berfungsi untuk mengambil data dari form
menggunakan metode post. Jadi data ini akan digunakan untuk memperbarui informasi bukunya tuh berdasarkan ID buku gitu. Ini berfungsi untuk mengaktifkan sesi PHP biar bisa menyimpan ke database kita. Berhasilan ke dollar sessionnya nanti. Lalu yang include koneksi PHP ini berfungsi menghubungkan ke database menggunakan file koneksi.php ini. Lalu yang ini fungsinya tuh untuk menyusun mengupdate data buku. Mengupdate data buku ini berdasarkan ID bukunya. Lalu yang ini berfungsi untuk menjalankan query update ke database kita. Lalu yang ini berfungsi untuk menyimpan pesan data Anda berhasil diedit ke dalam session agar bisa ditampilkan ke penggunanya. Lalu yang ini, header ini, dia berfungsi untuk mengalihkan user kembali ke halaman data buku setelah prosesnya selesai. Lalu kita masuk ke buku from process. Ini berfungsi untuk seperti tadi mengecek apakah button submit sudah diklik atau belum. Jika belum, maka user akan diarahkan kembali ke halaman form buku. Lalu ini dia berfungsi untuk mengambil seluruh data dari form termasuk file gambar. Ini session akan dimulai. Lalu ini berfungsi untuk memberi pesan error ketika ketika inputan kosong. Jadi dia tidak boleh kosong. Jika kosong akan muncul notifikasi, contohnya jika kosong di inputan bagian kode akan muncul notifikasi kode tidak boleh kosong. Lalu codingan yang ini berfungsi jika ada field yang kosong atau untuk inputan yang kosong, maka tidak bisa dilanjut insert. Jadi user atau pengguna tuh akan dikembalikan ke form buku. Ini berfungsi untuk menghubungkan ke database. Lalu ini berfungsi untuk mengatur nama agar unik dengan menambahkan time di depan nama file. Kemudian menyiapkan file gambar ke folder upload.
Lalu yang ini berfungsi untuk menyusun dan menjelaskan query insert ini untuk menyimpan semua data ke tabel data buku. Lalu yang ini berfungsi untuk menyimpan pesan sukses ke session dengan notifikasi data buku Anda berhasil. Lalu user akan dialihkan kembali ke form buku setelah berhasil menambahkan. Lalu kita masuk ke kategori delete process. Ini fungsinya sama seperti tadi. Jika button hapus belum diklik, maka user atau pengguna akan diarahkan kembali ke form ke halaman kategori data atau data kategori. Lalu ini berfungsi untuk mengambil ID dari data yang akan kita hapus gitu. Ini sesi akan dimulai. Lalu ini fungsinya untuk menghubungkan ke database melalui file koneksi.php. Lalu ini berfungsi untuk menjalankan query untuk mendelete atau menghapus data kategori berdasarkan ID kategori. Lalu yang ini fungsinya jika kamu melakukan menghapus, jadi akan ada notifikasi data Anda berhasil dihapus. Lalu setelah berhasil, pengguna atau user akan diarahkan kembali ke form atau halaman data kategori. Lalu kita ke kategori edit process. Ini berfungsi untuk mengambil nilai nama kategori dan ID kategori dari form. Ini session dimulai. Lalu menyisipkan file koneksi ke database menggunakan file koneksi.php. Lalu yang ini berfungsi untuk menjalankan query update untuk mengganti nama kategori berdasarkan ID kategori. Lalu ini berfungsi untuk menyimpan pesan sukses, yaitu data Anda berhasil diedit dalam session. Lalu pengguna akan diarahkan kembali ke halaman kategori data. Lalu kita masuk ke kategori form process. Ini berfungsi untuk ambil input nama kategori dari form.
Lalu sesi dimulai. Kemudian ini jika inputannya itu kosong, jadi dia akan diberi pesan atau notifikasi yaitu nama tidak boleh kosong. Lalu dilempar kembali ke form kategori. Lalu ini berfungsi untuk menyambungkan file ke database menggunakan file koneksi.php. Lalu ini berfungsi untuk mengecek apakah kategori yang diinput itu sudah ada di database kita atau belum. Nah, jika sudah ada, tampilkan dia pesan error. Jadi dia jika sudah ada data yang sama, itu dia tidak bisa tersimpan dan akan muncul pesan error, yaitu dengan notifikasi nama kategori sudah digunakan. Ini berfungsi untuk menyimpan data kategori baru ke tabel. Kemudian ini berfungsi untuk tampilkan pesan sukses kembali ke form. Lalu kita lanjut ke koneksi. Ini artinya fungsinya itu script ini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL. Lalu kita masuk ke logout proses. Jadi ini tuh berfungsi untuk logout user dari aplikasi web. Lalu kita masuk ke peminjaman buku proses. Ini berfungsi untuk memulai sesi dan menyertakan file koneksi ke database kita. Lalu ini berfungsi untuk mengambil data dari form, ID transaksi dan ID buku yang akan dipinjam gitu. Lalu ini berfungsi untuk mengecek apakah session buku underscore dipilih ini sudah ada atau belum. Nah, jika belum, maka inisialisasi sebagai array-nya itu kosong. Lalu ini berfungsi untuk mengecek apakah buku dengan ID tersebut sudah pernah ditambah sebelumnya ke daftar buku yang dipilih atau belum. Nah, jadi jika sudah ada maka akan menampilkan pesan error gitu. Jadi dengan notifikasi sudah dipinjam. Lalu dengan ini berfungsi menambahkan ID buku ke session buku underscore dipilih.
lalu akan menampilkan pesan sukses, yaitu buku berhasil ditambahkan. Lalu pengguna atau user akan dialihkan kembali ke halaman peminjaman buku, halaman input buku agar bisa pilih buku lain atau lanjut ke proses gitu. Kita masuk ke peminjaman, delete proses. Ini sesi dimulai. Lalu yang ini berfungsi untuk berisi index array dari buku yang ingin kita hapus dalam $_session gitu. Jadi dibawa agar bisa dikembalikan ke halaman yang benar setelah proses penghapusannya itu. Lalu yang ini berfungsi untuk mengecek apakah indeks tersebut ada di array buku underscore dipilih. Jika ada, maka dia menghapus elemen pada indeks dengan unset. Jadi dia akan mereset indeks array menggunakan array values agar array itu tetap rapi mulai dari 0, 1, 2 gitu. Lalu ini berfungsi untuk mengarahkan user kembali ke halaman peminjaman setelah berhasil menghapus buku dari sesi gitu. Lalu kita lanjut ke peminjaman proses. Ini berfungsi untuk mengambil data tanggal peminjaman dan ID dari form. Lalu yang ini berfungsi untuk bisa menyimpan data error atau pesan sukses di session. Lalu perintah print ini hanya untuk debug sementara, biar kita tuh bisa lihat ada yang dikirim saat developmentnya gitu. Lalu ini berfungsi untuk validasi tanggal pinjam. Jadi dia itu tuh wajib diisi. Jika kosong akan ada muncul notifikasi tanggal pinjam harus diisi. Lalu akan dikembalikan ke form peminjaman. Lalu di sini ada include koneksi untuk menghubungkan ke database. Lalu ini berfungsi untuk menyimpan data peminjaman ke tabel transaksi. Jadi itu tanggal diskut kembali itu diisi 0 karena buku belum dikembalikan gitu. Jadi jika terjadi error saat menginsertnya itu tampilkan pesan, jadi itu ada notifikasi pesan atau kesalahan error gitu. Lalu ini berfungsi untuk mengambil ID terakhir ID transaksi terakhir yang baru saja dibuat. Lalu ini berfungsi untuk membuat array kosong di sesi untuk menampung buku yang akan dipinjam dalam transaksi. Lalu ini
berfungsi untuk memberikan pesan sukses dan mengarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu memilih buku yang akan dipinjam oleh anggota tersebut. Lalu kita akan lanjutkan selanjutnya, yaitu peminjaman proses. Ini berfungsi untuk mengambil ID transaksi dari form POS. Lalu yang ini berfungsi untuk mengambil daftar ID buku dari session buku underscore dipilih. Jadi kalau nggak ada, isi dengan array kosong gini. Lalu ini berfungsi untuk ngelooping atau mengulang semua buku yang dipilih lalu disimpan ke tabel transaksi buku transaksi gitu kan, transaksi buku dengan mencatat itu ID pinjaman, ID pinjaman dan ID buku gitu. Lalu ini berfungsi untuk menghapus variabel session buku underscore dipilih agar tidak tersimpan untuk transaksi berikutnya. Ini berfungsi untuk menyimpan pesan sukses dan akan diarahkan ke halaman data peminjaman. Lalu kita lanjut ke penerbit delete proses. Ini berfungsi untuk menampilkan ID dari form POS. Lalu ini sesi dimulai. Lalu ini menghubungkan ke database MySQL. Lalu ini berfungsi untuk menyusun dan menjalankan perintah SQL untuk menghapus baris data penerbit sesuai dengan ID underscore penerbit. Kemudian ini dia menyimpan pesan sukses penghapusan ke dalam session. Jadi dia akan muncul notifikasi data Anda berhasil dihapus, lalu user akan dialihkan ke halaman berikutnya. Lalu kita masuk ke penerbit edit proses. Sama seperti tadi, ini berfungsi untuk mengambil nilai ID dari form. Lalu ini memulai sesi. Ini untuk menyambungkan file koneksi ke database MySQL. Lalu ini berfungsi untuk menyusun dan menjalankan perintah SQL untuk menghapus atau mendelete penerbit berdasarkan ID gitu. Lalu ini berfungsi untuk menyimpan pesan sukses ke dalam sesi. Nah, jadi jika berhasil dihapus akan muncul
notifikasi atau pesan tampilan dengan tulisan data Anda berhasil dihapus. Lalu user atau pengguna akan diarahkan ke form data penerbit. Lalu kita ke penerbit form proses. Ini berfungsi untuk mengambil nilai nama penerbit dari form. Lalu sesi dimulai. Kemudian ini artinya itu jika nama penerbitnya kosong, maka akan diarahkan kembali ke form dan tampilan akan dikembalikan ke form ini, form penerbit. Terus ada notifikasi atau tampilan pesan dengan tulisan pesannya itu nama tidak boleh kosong. Lalu ini dan ini itu berfungsi untuk mengecek apakah penerbit yang diinput sudah ada di database atau belum. Nah, jika ada, ini row ini akan direct kembali ke form dan akan ditampilkan pesan error dengan pesan yaitu nama penerbit sudah digunakan. Lalu ini berfungsi untuk menyimpan nama penerbit ke tabel penerbit. Menyimpan nama penerbit ke tabel penerbit itu. Lalu nilai ID underscore penerbit otomatis akan 0 karena auto increment atau AI. Lalu ini dia berfungsi untuk menyimpan pesan sukses dan mengarahkan kembali ke form penerbit. Lalu kita akan masuk ke proses kembali. Ini berfungsi untuk mengecek apakah data ID transaksi dan tanggal kembalinya itu sudah dikirim dari form gitu. Lalu ini berfungsi untuk mengambil data ID ini, ID underscore transaksi dan tanggal underscore kembali dari form. Lalu ini berfungsi untuk menyusun query untuk mengubah tanggal pembelian di tabel transaksi. Lalu ini jika berhasil dia akan tersimpan dan akan menampilkan pesan sukses dengan pesan pengambilan berhasil disimpan. Lalu jika dia gagal simpan pesan, itu akan error dengan pesan gagal menyimpan pengembalian. Lalu setelah proses selesai, user akan diarahkan kembali ke halaman peminjaman. Lalu kita ke proses login. Ini berfungsi untuk
mencetak hash dari string admin setiap kali login diproses. Lalu ini mengambil data username dan password dari form. Lalu session dimulai. Kemudian ini artinya validasi apakah username-nya dan password-nya kosong. Jadi jika kosong, simpan pesan error. Jadi dia akan muncul pesan Anda tidak boleh kosong, password Anda tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Lalu ini berfungsi query database untuk mencari username yang sesuai. Jika ditemukan ini, maka login akan gagal gitu ya. Jadi jika username itu tidak ada di database, login itu akan gagal. Lalu ini berfungsi jika username ditemukan, maka login dianggap berhasil. Lalu simpan proses login ke session. Jadi is login true gitu kan. Lalu akan dikembalikan ke halaman dashboard. Nah, di sini kita akan masuk ke formnya. Pertama itu kita ada login. Jadi kita di sini akan mengisi username dan password. Di sini saya buat username dan passwordnya itu sama-sama admin. Lalu kita akan login. Nah, data itu akan dikirim menggunakan $.post. Lalu dia itu akan muncul ke database. Ini kita lihat login. Nah, ini sudah masuk. Nah, jadi tuh karena dia cocok, loginnya berhasil, dan data user kita tuh akan disimpan di $_session. Lalu kita di sini ada menu penerbit. Lalu penerbit ini ada form penerbit. Di sini berfungsi untuk menambah data penerbit baru, misalnya namanya Ucup. Kita simpan. Nah, namanya sudah berhasil kita simpan, lalu kita lihat di data penerbit. Nah, ini Ucup sudah tersimpan. Lalu kita lihat di database. Nah, ini Ucup sudah ada. Lalu kita bisa mengubah. Misalnya ini kita ubah jadi ini. Misalnya Pika kita ubah jadi kita mau ubah Ucup. Ini bisa kita hapus. Misalnya kita mau ubah ke Pika. Hapus. Nah, dia sudah berhasil kita hapus. Kita lihat di database. Nah, Pika sudah terhapus. Lalu di sini kita ada kategori. Form kategori itu dia berfungsi untuk menambah kategori baru. Sama kategorinya horror. Simpan.
Nah, sudah tersimpan, kita lihat di data kategori. Nah, horor sudah masuk. Sini kita bisa edit ininya. Misalnya kita ubah jadi ID-nya atau ininya jadi fantasi gitu, fantasi atau horori. Nah, kita simpan. Nah, sudah berhasil. Lalu kita ada data buku. Form buku ini berfungsi untuk menambah buku baru. Misalnya 09. Nah, kita akan masukkan foto Doraemon, judulnya Doraemon. Tulisnya misalnya Ucup tahun 2011. Stepnya 6. Kategorinya fiksi atau mungkin horori. Nah, ini kita bikin sinopsisnya seru banget. Simpan. Nah, data bukunya sudah berhasil kita simpan. Kita lihat di data buku. Nah, ini Doraemon kita sudah muncul. Ini yang sebelumnya kita hapus yang bagian fiksi, karena yang barusan kita input itu yang horori ini. Nah, kita hapus saja. Nah, sudah berhasil dihapus. Lalu di sini kita ada data anggota, form anggota. Ini berfungsi untuk menambahkan data anggota. Misalnya namanya catnya Ucup gitu. Ucup. Selamat jalan. Apa tuh? Berapinya harus apa ini? Kita simpan. Nah, sudah berhasil. Lalu kita lihat di data anggota. Nah, ini sudah muncul Ucupnya di jalan apa tuh? Kita di sini mencoba untuk menghapus yang dia Vera. Sudah berhasil dihapus. Kita akan edit yang misalnya yang Veri ini menjadi Vira. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah berhasil kita edit. Lalu kita masuk ke transaksi. Transaksi itu untuk tempat peminjaman. Kita bisa memilih tanggalnya, misalnya hari ini. Lalu kita pilih Ucup gitu. Kita simpan. Nah, ini sudah ada. Lalu kita pencet add. Nah, ini sudah ada, lalu kita simpan. Nah, ini akan muncul di sini. Lalu di sini kita bisa lihat detail bukunya. Nah, ini buku yang dipinjam si Ucup. Lalu kita bisa kembalikan. Nah, di sini kita akan kembalikan. Nah, jadi buku yang dipinjam Ucup tadi sudah dikembalikan. Lalu di sini ada data laporan. Data laporan ini dia menyediakan laporan peminjaman buku yang bisa kita cetak. Nah, di sini semua data buku peminjaman. Lalu kita ini
bisa mencetak atau memprintnya. Di sini ada cetak sekarang, kita bisa mencetaknya melalui button ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang CRUD. CRUD itu singkatan dari Create, Delete, CRUD itu singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Jadi create itu dia menambah data, contohnya seperti di form buku tadi, ini, nah ini nih create. Lalu ada read itu kita menampilkan data contoh seperti data buku ini. Lalu ada update, itu tuh mengubah data, contohnya tuh kita seperti mengedit tadi. Kemudian ada delete itu menghapus data, contohnya tuh seperti kita ini mengklik button hapus. Nah, demikian presentasi tugas remedial UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.